Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak maunya Partai Nasdem mengirimkan kadernya ke Kabinet Prabowo untuk menjadi menteri masih menjadi pembicaraan di tengah-tengah publik. Persoalannya, langkah yang diambil oleh Partai Nasdem ini berbeda dengan langkah yang diambil partai-partai selama ini. Langkahnya seperti tak lazim. Dia menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi dia tidak mau masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Ada apa ini? Kelihatannya Partai Nasdem sudah berpengalaman sangat pahit ketika di pemerintahan Joko Widodo. Apa pengalaman pahitnya? Partai Nasdem terkena kasus hukum dua orang kadernya, Johnny G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo. Dua-duanya meringkuk dalam penjara dengan kasus korupsi. Apakah kasus korupsi ini murni mereka sengaja melakukannya, ataukah di sini ada jebakan-jebakan yang membuat mereka menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana kasus korupsi? Apa artinya? Partai Nasdem kelihatannya tidak mau menjadi partai tersandera nanti ketika di saat-saat mereka akan menentukan sikapnya, siapa yang akan mereka dukung dan usung sebagai calon presiden pada tahun 2029 mendatang. Dan Nasdem kelihatannya tidak mau kadernya menjadi korban politik yang dilabeli dengan hukum. Sahabat BN, kita di sini bukan berarti mengatakan bahwa dua orang kader Partai Nasdem di era kepemimpinan Jokowi korban politik. Tidak. Tetapi karena Partai Nasdem di tengah jalan kepemimpinan Jokowi berbeda jalan dengan Jokowi. Ketika Jokowi mendukung Prabowo Gibran, di mana Gibran adalah anaknya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024, Nasdem tidak sejalan dengan Jokowi. Nasdem mendukung dan mengusung Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Sahabat BN, kita melihat Partai Nasdem adalah partai pendukung dan pengusung utama Anies Baswedan. Dan ketika Partai Nasdem dalam perjalanannya mendukung dan mengusung Anies Baswedan, muncul kasus korupsi yang terjadi pada dua orang kadernya di kabinet Joko Widodo. Johnny F. Plate, Menteri Kominfo, dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Bagi Partai Nasdem tentu tidak jadi persoalan kalau memang dua orang kadernya ini benar-benar menyengaja dia melakukan korupsi. Tetapi tentu saja yang menjadi pertanyaan, kenapa setelah Partai Nasdem memastikan mendukung dan mengusung Anies Baswedan dan tidak mendukung dan mengusung Prabowo Gibran, terjadi kasus ini? Kita tahu penegak hukum akhir-akhir ini seperti di bawah kendali penguasa. Artinya sahabat BN, pengalaman pahit bagi Partai Nasdem ketika dua orang kadernya meringkuk di penjara. Satu orang yang memprihatinkan sekali soal Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo masuk penjara dalam kasus korupsi Kementerian Pertanian. Tetapi Ketua KPK Firly Bahuri yang telah menjadi tersangka
kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo sampai sekarang melenggang bebas tanpa ada terlihat gerakan dari kasus hukum yang menimpanya. Artinya, Firly aman-aman saja, sedangkan Syahrul Yassin Limpo masuk penjara. Terhadap kasus Joni ETHT, apakah sekarang masih ada pertanyaan tentang apakah masih ada orang yang terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Kominfo ini yang belum tersentuh oleh hukum, yang harusnya terseret oleh kasus ini? Pertanyaan yang juga tentu perlu ada jawabannya secara pasti. Ini kelihatan sekali betapa keadilan tidak tegak dengan adil terhadap dua orang pejabat ini. Satu orang ketua KPK, satu orang menteri pertanian. Tentu saja akan muncul pertanyaan bahwa ketua KPK ini dianggap oleh rakyat, tentu saja ini di bawah perlindungan yang lebih tinggi dari dia. Sedangkan Menteri Pertanian yang partainya berseberangan dengan kekuasaan tentu tidak mendapat perlindungan apa-apa. Apakah sudah diskenariokan agar dia terjebak kepada kasus korupsi ataukah tidak? Tentu ini semuanya pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Namun pada hakikatnya sekarang ini publik menilai tidak masuknya Partai Nasdem ke dalam kabinet Prabowo Gibran bisa jadi karena dia tidak mau tersandera oleh penguasa ketika nanti dia menentukan sikap berbeda dengan sikap penguasa di saat Pilpres berlangsung tahun 2029. Apakah karena sampai saat ini Partai Nasdem masih punya komitmen akan mendukung dan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2029? Bisa ya. Kenapa? Kita melihat sampai sekarang kedekatan antara Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, dengan Surya Paloh masih tampak. Dan bisa jadi juga Partai Nasdem akan menjadikan Anies Baswedan sebagai kadernya yang langsung secara nyata nanti masuk ke Partai Nasdem, menjadi pengurus Partai Nasdem. Sebab Partai Nasdem punya sejarah yang panjang dengan Anies Baswedan. Sebelum Ormas Nasdem menjadi partai politik, yakni Partai Nasdem, Anies Baswedan lah, kalau kita tidak keliru, yang sebagai deklarator Nasdem dulunya ketika masih ormas sebelum menjadi partai. Sehingga kita mendengar sering Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa Anies Baswedan bukanlah orang asing di Partai Nasdem. Karena itu sangat besar kemungkinan Partai Nasdem pada tahun 2029 nanti tetap akan mengusung dan mendukung Anies Baswedan. Karena itulah Partai Nasdem sekarang ini tidak mau tersandera oleh hal-hal yang bisa nanti membuat Partai Nasdem tidak bebas menentukan pilihannya, siapa yang akan didukung dan diusungnya menjadi calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2029 mendatang. Sahabat BN, semua partai harusnya menyadari jangan sampai menjadi partai yang tersandera. Jangan sampai menjadi partai yang ada kartu trufnya pada penguasa.
Sebab kalau partai tersandra, kalau partai ada kartu truf yang bisa dimainkan oleh penguasa, maka dia nanti tidak akan dapat seirama dengan aspirasi konstituennya di akar rumput. Dia hanya akan mementingkan aspirasi penguasa di dalam menentukan siapa calon yang akan didukung dan diusungnya nanti dalam Pilpres 2029. Dan tidak dapat kita menutup mata. Ini terkesan terjadi pada Pilpres 2024. Mungkin dua hal yang perlu dihindari oleh partai politik agar tidak tersandra. Yang pertama, hindari kasus korupsi. Hindari kasus-kasus yang sifatnya melawan hukum oleh partainya yang ada di lembaga eksekutif maupun yang ada di lembaga legislatif. Sebab kalau sempat nanti bermain-main dengan kasus korupsi, tidak tertutup kemungkinan itu akan menjadi kartu truf yang bisa dimainkan di saat Pilpres nanti. Anda kalau tidak sejalan dengan kami, ini kasus Anda. Berbahaya kalau itu terjadi. Berbahayanya karena tidak ada kemerdekaan, tidak ada kedaulatan pada partai tersebut. Sedangkan kemerdekaan dan kedaulatan suatu partai sangatlah penting bagi partai itu untuk dipertanggungjawabkannya kepada konstituennya, kepada pemilihnya. Bisa jadi sekarang banyak yang mengatakan, mungkin sekarang Partai Nasdem belum masuk, tapi besok sesudah resapel mungkin masuk. Bisa saja, tetapi tentu dengan catatan berpahit-pahit dahulu Partai Nasdem dengan penguasa, dengan presiden atau wakil presiden, bahwa mereka sekarang ini berkoalisi dengan penguasa, berkoalisi dengan presiden dan wakil presiden yang berkuasa sekarang, bukan berkoalisi sampai pada penentuan Pilpres, tetapi berkoalisi khususnya untuk kepemimpinan presiden dan wakil presiden pada periode ini. Itulah garis yang harusnya dibuat oleh seluruh partai dengan presiden, khususnya umumnya presiden dan wakil presiden, sebelum mereka bergabung. Kalau tidak duduk itu, yakinlah sulit partai ini nanti untuk tidak tersandra ketika mereka akan menentukan sikapnya pada saat menentukan tokoh mana yang akan mereka usung dan mereka dukung pada Pilpres 2029 mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.